Pemberian vaksinasi COVID-19 booster kedua atau suntikan keempat bagi tenaga kesehatan. Keputusan ini diambil di tengah lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Omikron BA4 dan BA5. Vaksinasi COVID-19 dosis keempat ini diprioritaskan kepada tenaga kesehatan sebagai garda terdepan yang menghadapi pasien di tengah resiko tinggi paparan virus. Penyuntikan booster kedua ini dilakukan minimal 6 bulan setelah vaksinasi booster pertama. Namun sejak kebijakan ini berlaku 29 Juli, penyuntikan booster kedua ini belum dilaksanakan. Di Jakarta, Dinas Kesehatan masih menunggu petunjuk teknis berikut pengaturan jenis dan dosis vaksin dari Kementerian Kesehatan. Penambahan fitur pada aplikasi Peduli Lindungi juga masih disiapkan, termasuk soal sistem tiket untuk booster kedua agar sertifikatnya bisa tercatat di Peduli Lindungi. Saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait dengan vaksinasi atau vaksin keempat ini, kita bergabung dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Dokter Spesialis Paru Muhammad Syahril. Selamat siang, Dokter Syahril. Siang, Mbak Nilo. Selamat siang semua pemirsa. Mudah-mudahan kita semua sehat. Dok, pertanyaan pertama saya ini, sejauh ini ada berapa jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19 sejak varian Omikron BA4 dan BA5 ini mulai meluas di Indonesia? Data pastinya kami belum dapat, artinya apa? Memang tidak terlalu banyak ya saat ini, karena data dari tenaga kesehatan yang terkonfirmasi itu masih sedikit di daerah masing-masing. Artinya tidak terlalu mengkhawatirkan begitu, Dok? Tidak mengkhawatirkan, cuman masalahnya adalah dengan kenaikan kasus ini ya, dengan varian yang baru, terutama BA5 Mbak ya, terutama BA5, maka kita harus ancang-ancang nih, siap-siap. Artinya ini risiko akan terjadi pada semua orang, dan saat ini diprioritaskan kepada yang risiko tinggi, diantaranya adalah tenaga kesehatan, nanti akan berlanjut ke usia lanjut, kemudian komorbid, dan juga pelayan di fasilitas publik ya. Oke, sudah mulai jalan, Dok, pemberian vaksin untuk tenaga kesehatan ini, karena seperti di Jakarta kabarnya ini belum juga karena masih menunggu petunjuk teknis begitu. Ya, surat edarannya sudah disampaikan ke seluruh dinas kesehatan dan seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Memang memerlukan persiapan-persiapan. Cuma beberapa rumah sakit yang seperti di Jakarta, di pamannya di Sulianti Saroso sudah siap. Memang masalahnya ini kita tidak langsung teraplikasi dengan Peduli Lindungi. Jadi kita pakai manual dulu, dan biasanya tenaga kesehatan itu ada di rumah sakit masing-masing, Mbak. Jadi sudah tercatat di sana. Dan nanti pada gilirannya mungkin hari Senin kita sudah bisa memindahkan secara digital melalui Peduli Lindungi. Oke, jadi Dok, pastinya kapan tenaga kesehatan ini akan mendapatkan dosis keempat vaksin ini secara menyeluruh di Indonesia? Sebetulnya sejak kemarin sudah bisa. Sudah bisa, oke. Sudah bisa, dan saya sampaikan ke seluruh tenaga kesehatan dan rumah sakit yang melayani, lakukan saja, layani. Karena vaksinnya ada, tenaganya ada, masalah administrasi saya kira bisa dibuat secara manual. Oke, jadi sambil jalan vaksinasinya, sistem yang lain juga sambil disiapkan. Untuk jenis vaksinnya apa, Dok, yang diberikan untuk booster kedua ini? Sama ya dengan yang ketiga, cuman nanti ada padanannya ya. Tidak, umpamanya Sinovac itu ada yang pas ya, yang setengah dosis atau satu dosis. Kemudian kalau dia Moderna, harus Moderna, Pfizer, dan seterusnya. Jadi sudah ada daftarnya, kita akan menanyakan vaksin booster yang pertama apa, maka nanti booster keduanya bisa ada pilihan dan juga tergantung vaksin yang tersedia. Oke, dan maksimal itu berapa lama setelah vaksin booster pertama diterima, Dok, baru boleh booster kedua ini? Itu sebaiknya adalah minimal 6 bulan ya. Minimal 6 bulan. Sekarang ini tenaga kesehatan kan sudah ada yang 10 bulan, 12 bulan, jadi memang mereka ini harus kita berikan perlindungan khusus ya, karena saat ini sedang naik kasus gitu ya, Mbak. Dok, kalau kita bicara soal efikasi dari vaksin, termasuk juga soal keamanan, apakah memang sudah ada studi begitu yang diakui secara global di dunia mengenai vaksin dosis kedua ini? Booster kedua maksud saya. Sudah, Mbak. Sudah jadi, ada. Sudah ada 12 negara yang sudah melakukan ya, dan kita adalah satu negara yang berikutnya. Jadi vaksin yang sudah disiapkan ini sudah melalui
uji efikasi dan melalui persetujuan BPOM sekaligus rekomendasi dari Komite Ahli Imunisasi Nasional. Jadi memang sudah direkomendasikan oleh WHO ya, Dok? Ya, sama ITAGI ya. ITAGI itu Komite Ahli Imunisasi Nasional ya. Oke, baik. Dok, kalau kita bicara soal capaian vaksinasi booster untuk masyarakat secara umum ya, ini kan masih di bawah 30%, Dok. Koreksi kalau saya salah. Bagaimana, Dok, mengejar capaian ini sambil juga mengejar untuk booster kedua bagi para tenaga kesehatan ini? Betul. Jadi kami ingin sampaikan prioritas utama seluruh masyarakat adalah vaksin booster pertama, Mbak ya. Jadi booster vaksin ketiga atau booster 1. Karena kita baru 26,8%, target kita atau capaian yang ingin kita capai adalah 50% lebih. Nah, untuk bagi seluruh masyarakat yang belum booster pertama ini supaya segera melakukan booster. Sementara nanti beriringan dengan booster kedua atau vaksin keempat untuk tenaga kesehatan dan nanti akan diikuti oleh kelompok risiko tinggi yang lain gitu, Mbak. Dok, meskipun pemerintah sudah memberikan semacam aturan ya bahwa sekarang ini masuk kemanapun harus sudah vaksin booster, tetapi sepertinya masyarakat juga masih enggan untuk vaksin booster ini. Apa yang akan dilakukan pemerintah untuk memastikan kita akan mencapai vaksinasi secara komplit secepatnya? Ya, ini merupakan tanggung jawab bersama gitu Mbak Nilo ya. Tolong melalui Kompas TV ini juga disampaikan bahwasanya resiko ini harus diketahui dan diedukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk melalui Kompas TV ini. Nah, apabila komunikasi risiko yang akan terjadi kita sampaikan, yang kedua adalah menggerakkan seluruh stakeholder yang terkait, mulai dari pusat sampai ke daerah. Apalagi kita ada gerakan sentra vaksinasi yang dulu sangat bagus oleh TNI, Polri, media, swasta, dan sebagainya. Nah, saat ini saya kira melalui budaya paternalistik itu Mbak Nilo ya, kita ajak seluruh pemimpin di daerah, camat, lurah, bupati, kemudian gubernur, kepala instansi untuk bisa kita bersama-sama ini menjadi tanggung jawab kita karena risiko yang akan terjadi gitu ya. Baik, semoga kita semua sadar ya, masyarakat juga sadar pentingnya vaksinasi booster ini. Dokter spesialis sama prokes ya Mbak ya. Sama prokes, betul sekali. Dokter, terima kasih Dokter Muhammad Syahril, dokter spesialis paru yang juga adalah juru bicara Kementerian Kesehatan. Sehat selalu, Dok. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa, Dok.